Hang up from high city, I've been feeling. I'm sorry, I feel no attraction, and now that it's been a bit, 'cause I've been so long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Nur Ajijah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teori akuntansi. Teori yang akan saya bahas kali ini yaitu teori efisiensi pasar. Teori efisiensi pasar sekuritas memprediksi bahwa sekuritas sebagai hasil dari interaksi beberapa properti menarik. Harga mencerminkan fully reflects pengetahuan dan informasi untuk investor. Efisiensi pasar sekuritas mempunyai implikasi yang penting untuk akuntansi keuangan. Efisiensi berimplikasi pada isi informasi dari pengungkapan, bukan dari bentuk pengungkapan itu yang dinilai oleh pasar. Efisiensi pasar yang ditinjau dari sudut informasi saja disebut dengan efisiensi pasar secara informal atau informationally efficient market. Sedangkan efisiensi pasar yang ditinjau dari sudut kecanggihan pelaku pasar dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia dinamakan dengan efisiensi pasar secara keputusan. Sesungguhnya teori efisiensi pasar akuntansi digambarkan sebagai suatu keadaan kompetisi dengan sumber informasi lain, seperti berita-berita, analisis keuangan, dan bahkan harga pasar itu sendiri. Pasar dikatakan efisien apabila harga-harga sekuritas yang ada mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia. Dalam hal ini, informasi yang tersedia bisa meliputi informasi di masa lalu. Misalnya laba perusahaan tahun lalu, informasi saat ini yaitu misalnya rencana kenaikan dividen tahun ini, serta informasi yang bersifat pendapat atau opini rasional yang beredar di pasar yang bisa mempengaruhi perubahan harga. Aspek penting dalam nilai efisiensi pasar adalah dengan melihat seberapa cepat suatu informasi baru yang penting diserap oleh pasar yang tercermin dan dalam penyesuaian menuju harga keseimbangan yang baru. Pasar yang efisien seharga sekuritas akan dengan cepat berevaluasi dengan adanya informasi penting yang berkaitan dengan sekuritas tersebut, sehingga investor tidak akan bisa memanfaatkan informasi untuk mendapatkan abnormal returns di pasar. Pada 2008, PAMA, Fisher, Jensen, dan Roll menyajikan 3 macam bentuk utama dari efisiensi pasar berdasarkan ketiga macam bentuk dari informasi, yaitu informasi masa lalu, informasi sekarang yang sedang dipublikasi, dan informasi privat sebagai berikut. Yang pertama yaitu efisiensi pasar bentuk lemah atau weak form. Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga dari sekuritas tercermin secara penuh atau fully reflect informasi masa lalu. Informasi masa lalu ini merupakan informasi yang sudah terjadi. Bentuk efisiensi pasar secara lemah ini berkaitan dengan teori langkah acak atau random walk theory yang menyatakan bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan nilai sekarang. Jika pasar efisien secara bentuk lemah, maka nilai-nilai masa lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga sekarang. Ini berarti bahwa untuk pasar yang efisien bentuk lemah, investor tidak dapat menggunakan informasi masa lalu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak normal. Yang kedua yaitu efisiensi pasar bentuk setengah kuat atau semi-strong form. Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan fully reflects semua informasi yang dipublikasi atau all publicly available information, termasuk informasi yang berada di laporan-laporan keuangan perusahaan emiten. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada efisiensi pasar bentuk kuat atau strong form, yaitu pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan fully reflect semua informasi yang tersedia termasuk informasi yang privat. Jika pasar hadir untuk memberikan informasi-informasi terkait sekuritas tersebut,
efisien dalam bentuk ini, maka tidak ada individual investor atau grup dari investor yang dapat memperoleh keuntungan tidak normal atau abnormal return karena mempunyai informasi yang privat. Tujuan dari membedakan ke dalam 3 macam bentuk pasar efisien ini adalah untuk mengklasifikasikan penelitian empiris terhadap efisiensi pasar. Ketiga bentuk pasar efisien ini berhubungan satu dengan yang lainnya. Hubungan ketiga bentuk pasar efisien ini berupa tingkat yang kumulatif, yaitu bentuk lemah merupakan bagian dari bentuk setengah kuat dan bentuk setengah kuat merupakan bagian dari bentuk kuat. Tingkat kumulatif ini mempunyai implikasi bahwa pasar efisien bentuk setengah kuat adalah juga pasar efisien yang bentuk lemah. Pasar efisien bentuk kuat adalah juga pasar efisien bentuk setengah kuat dan pasar efisien bentuk lemah. Implikasi ini tidak berlaku sebaliknya bahwa pasar efisien bentuk lemah tidak harus berarti dalam efisien bentuk setengah kuat. Dalam melakukan sebuah investasi, risiko sistematis merupakan salah satu faktor yang terpenting terkait dengan nilai pasar saham yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan keuangan. Investor selalu dihadapkan dengan risiko-risiko investasi. Namun hal ini bisa terminimalisasi jika investor mendapatkan informasi yang cukup sebagai pedoman untuk melakukan investasi. Efisiensi pasar hadir untuk memberikan informasi-informasi terkait sekuritas. Efisiensi pasar sangat berperan memberikan informasi bagi seorang investor yang akan melakukan investasi agar tidak mengurangi risiko-risiko yang ada. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm sorry I feel no attraction and now that it's been a bit, 'cause I've been so long, so